Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bareng. Hari ini kita akan belajar tentang materi cara menentukan kata kunci dan membuat kalimat pertanyaan. Tujuan kita mempelajari materi ini tuh apa sih? Ya benar, yang pertama, murid diharapkan dapat menentukan kata kunci pada sebuah paragraf. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu murid diharapkan dapat membuat kalimat tanya berdasarkan teks wacana. Yuk kita langsung saja belajar bagaimana cara menentukan kata kunci itu. Ya, yang pertama, kata kunci itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar, kata kunci merupakan hal yang utama dan biasanya dimuat dalam ide pokok sebuah paragraf. Lalu bagaimana cara menentukan kata kunci dalam sebuah paragraf? Yang pertama, carilah ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Langkah yang kedua yaitu carilah sebuah kata pada ide pokok yang diulang-ulang beberapa kali dalam setiap kalimat. Dan untuk bahan pertimbangan yaitu kata kunci biasanya mendapat pengganti di kalimat lain. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak contoh berikut. Di sini ada sebuah paragraf. Kita baca bersama-sama ya. Selintas, asap rokok terlihat tidak berbahaya karena berada di udara dan akan dibawa oleh angin. Akan tetapi, tahukah kamu bahwa asap rokok sangatlah berbahaya bagi kita? Apakah kalian tahu bahwa dalam asap rokok terdapat kandungan zat-zat yang berbahaya, seperti nikotin, fenol, stadium, dan lain sebagainya? Zat-zat tersebut dapat mematikan. Hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya di sini adalah pada kalimat yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena pada kalimat kedua dan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya adalah selintas asap rokok terlihat tidak berbahaya karena berada di udara dan akan dibawa oleh angin. Ide pokoknya yaitu asap rokok terlihat tidak berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada kata selintas itu merupakan kata tambahan. Sedangkan pada kata karena sampai kata angin itu merupakan alasannya. Jadi jika ada konjungsi karena, kita tidak perlu menambahkannya menjadi sebuah ide pokok. Selanjutnya, kata kunci. Kata kuncinya yaitu asap, rokok, dan berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Karena asap ada pada kalimat yang pertama, kemudian ada juga pada kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga. Jadi kata asap merupakan kata kunci. Kemudian rokok. Rokok juga ada pada kalimat yang kedua, kalimat pertama dan juga kalimat yang ketiga. Jadi rokok merupakan kata kunci. Kemudian berbahaya. Berbahaya juga ada pada kalimat yang pertama. Kemudian ada juga pada kalimat yang kedua dan ada pada kalimat yang ketiga. Jadi, pada paragraf ini terdapat 3 kata kunci yaitu asap, rokok, dan berbahaya. Nah, sekarang kita beralih yuk ke contoh yang kedua. Di sini ada sebuah paragraf. Kita baca bersama-sama ya. Merokok dapat menyebabkan saluran pernapasan paru-paru rusak dan terganggu, sehingga dapat menyebabkan penyakit kanker. Selain itu, merokok juga dapat menimbulkan penyakit berupa jantung, koroner, stroke, bahkan terjangkitnya AIDS dan gangguan fisiologis. Di sini, yang pertama kali harus kita lakukan itu menentukan kalimat utama. Dari paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di awal paragraf karena pada kalimat kedua dan ketiga merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Kalimat utamanya yaitu merokok dapat menyebabkan saluran pernapasan paru-paru rusak dan terganggu. Setelah itu kita harus menentukan ide pokoknya. Kira-kira ide pokoknya apa ya?
Ya, ide pokoknya sama dengan kalimat utama, karena pada kalimat utama tidak ada konjungsi karena. Setelah itu, kita harus menentukan kata kunci. Kata kunci dalam paragraf ini yaitu merokok. Karena apa? Karena kata merokok ada dalam paragraf kalimat pertama. Kemudian ada juga pada kalimat kedua. Sedangkan kata yang lain seperti saluran hanya ada pada kalimat pertama. Kemudian pernapasan juga hanya ada pada kalimat pertama. Kemudian paru-paru juga hanya ada pada kalimat pertama. Rusak dan terganggu itu juga hanya ada pada kalimat pertama. Sehingga kata kunci pada paragraf ini adalah merokok. Bagaimana? Sudah bisa caranya menentukan kata kunci? Oke, bagus. Nah, setelah kita menentukan kata kunci, lalu bagaimana caranya membuat kalimat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks wacana? Nah, cara yang pertama yaitu carilah sebuah kalimat dalam paragraf tersebut yang di dalamnya terdapat kata kunci. Kemudian, jadikan kalimat yang telah kamu pilih tadi untuk menjadi jawaban dari pertanyaan yang akan kamu buat. Langkah yang ketiga yaitu buatlah pertanyaan. Diawali dengan kata tanya yang sesuai dengan jawaban itu. Langsung saja kita simak bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan berdasarkan kata kunci dalam teks wacana. Nah, misalnya di sini kata kuncinya merokok. Nah, kata merokok ini pasti ada dalam sebuah paragraf yang akan kita jadikan jawaban dari pertanyaan yang akan kita buat. Yang pertama yaitu kita harus menentukan sebuah kalimat yang akan kita jadikan jawaban. Di sini harus ada kata merokok karena kata kuncinya merokok. Jadi misalnya kita pilih kalimat yang pertama ini yang berwarna merah. Merokok dapat menyebabkan saluran pernapasan paru-paru rusak dan terganggu. Nah, itu kita klasifikasikan sebagai jawaban. Setelah kita mendapatkan jawaban, selanjutnya kita menentukan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya yang tepat untuk jawaban ini yaitu apakah akibat dari merokok? Jawabannya, merokok dapat menyebabkan saluran pernapasan paru-paru rusak dan terganggu. Seperti itu ya. Contoh yang kedua. Misalnya di sini ada kata kunci rokok. Nah, terlebih dahulu kita harus menentukan kalimat yang akan kita jadikan jawaban. Misalnya rokok. Di sini pada kalimat ketiga yaitu apakah kalian tahu bahwa dalam asap rokok terdapat kandungan zat-zat yang berbahaya? Nah, di sini kita pilih kalimat terdapat kandungan zat-zat yang berbahaya sebagai jawabannya. Langkah selanjutnya yaitu kalimat tanya. Kita harus menentukan kalimat tanya yang pas untuk jawaban ini. Nah, jawabannya karena terdapat kandungan zat-zat yang berbahaya. Jadi, kalau jawabannya karena, kalimat tanyanya yaitu mengapa? Mengapa asap rokok berbahaya bagi tubuh kita? Jawabannya karena terdapat kandungan zat-zat yang berbahaya. Gitu. Mudah sekali ya anak-anak. Jadi, anak-anak bisa mempraktekannya di rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.